Waalaikumsalam. Ada ya? Iya. Masuk. Itu syahada yang chat ibu ya? Iya, Ibu. Semalam. Iya. Oke, kita mau kasih individu ya. Ya. Sebelum memulai kegiatan, itu saat ibu berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syahada, Alhamdulillah baik. jadi udah sarapan. Udah. Tadi habis pelajaran Mau ke Pak Taro mau ke bahasa Indonesia. ada kelas. Presentasi aja sih. Oke, sebelum mulai kegiatan coaching kali ini, baiknya kita berdoa dulu. Sebelum kegiatan berdoa. Selesai. Syahada. Oke, sebelumnya kita ada kesepakatan nanti syahada planner coaching hidup ini kita lakukan selama kurang lebih 30 menit. Oke, sebenarnya Syahada udah pernah lakuin coaching hidup itu belum? Belum sih. Belum malah. Jadi sebenarnya coaching individu itu adalah salah satu layanan yang ada di Indonesia ini yang bertujuan untuk menggali permasalahan peserta didik dan mengentaskan permasalahan peserta didik. Ya, seperti sekarang Syahada ada di sini dengan menyediakan permasalahan ini untuk membantu mereka untuk menyelesaikan permasalahan Syahada. Tetap, Ibu berharap Syahada bisa secara mandiri dan bertanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan Syahada. Sebenarnya Syahada di coaching ini adalah internasional bisa berhubungan dengan akses persoalan dengan Syahada juga sayang ini saya mengenainya juga supaya datang ke sini untuk melakukan layanan coaching individu sama ibu. Terus selanjutnya itu asas kerahasiaan di mana kita akan menjaga kerahasiaan klien, data dan informasi semua yang didapatkan dari klien akan dirahasiakan oleh ibu. Ya, selanjutnya itu ada asas keterbukaan. Silakan Syahada terbuka untuk menyampaikan masalah Syahada secara jujur sesuai dengan apa yang Syahada rasakan saat ini ya. Selanjutnya ada asas kenormatifan di mana kita berdialog sesuai dengan aturan. Maksudnya ketika ibu berbicara silakan Syahada dengarkan terlebih dahulu, setelah itu nanti Syahada baru menjawab pertanyaan. Syahada sebelumnya semuanya setuju karena ada masalah Syahada boleh nggak Syahada cerita apa sih masalah Syahada sebelumnya? Jadi gini sih Bu, aku tuh kan merasa nilaiku tuh kayak di setiap kelas tuh nggak bisa fokus, terus nilai juga kok aku perhatiin kayak turun gitu. Padahal kalau di SMP aku nilainya termasuk besar sih Bu menurutku, bahkan kayak tidak bisa gitu. Terus kenapa aku kayak mikir di SMA ini malah kecil gitu nilainya turun, itu sih yang bikin aku kayak pikiran, makanya saya tanya-tanya gitu. Syahada kalau tidak karena nilainya turun ya akhir-akhir itu. Iya. Waktu masuk SMA itu ada nggak kebiasaan Syahada suatu minggu waktu masuk SMA ini yang Syahada rasa itu udah bikin nyaman banget kebiasaan Syahada? Ada sih Bu, jadi aku tuh kayak bisa sering main gadget itu tuh suka begadang kadang sampai subuh sih Bu. Terus karena juga sering ini main sama teman, nongkrong gitu, jadi pulangnya sampai kesorean, terus sampai rumah jadi capek gitu, semangat untuk belajar gitu kan. Sebenarnya apa sih yang Syahada ini dari permasalahan Syahada?
kuliah loh Bu, jadi ya Iya, takutnya ntar waktu mau masuk kuliah, mau tes, juga fokus Iya. sama nilainya tuh masalah itu ya. Kalau tahu apa yang Syahara rasain ya, sekarang Syahara itu pengen nilainya stabil, bagus, untuk persiapan masuk kuliah nanti. Tapi di sisi lain kebiasaan-kebiasaan Syahara yang mungkin menghabiskan waktu itu jadi Syahara harus belajar karena terus belajar ya terus ngomong itu mau gitu ya. Jadi nggak pernah belajar gitu. Ngerti. Ibu pengen Syahara tulis 10 reinforcement atau penguatan kegiatan yang bikin Syahara itu paling Syahara tidak suka di awalnya, dari yang paling tidak Syahara sukai sampai yang Syahara dari 10 kegiatan boleh Syahara tulis semuanya. jadi paling atas yang nggak suka ya? Iya, boleh. Kegiatan Syahara yang paling gak bisa itu belajar. Yang itu sebenarnya permasalahan Syahara. Kenapa nilai turun? Itu karena memang Syahara belajar bahkan yang kecil ya. Syahara lebih sering nonton film, scroll Instagram, itu lebih Syahara sukain ya. Itu nonton sama ternyata apa yang Syahara inginkan itu berbanding terbalik dengan apa yang Syahara lakukan sehari-hari. Syahara dari kebiasaan-kebiasaan Syahara selama hidup ini adalah kebiasaan-kebiasaan yang bikin Syahara itu menyenangkan diri, selalu menyenangkan diri ya. Karena tidak ada kewajiban yang Syahara lakukan di waktu luang sampai Syahara lebih fokus untuk bagaimana caranya untuk bisa uang dengan semangat seperti TikTok, nonton film, ya gitu kan? Oke, dari situ bisa dilihat ya Syahara. Sebelumnya nih karena Syahara kan khawatir sama yang Syahara, tapi Syahara pengennya lebih belajar. Itu bisa dimulai dari diri sekarang. Dan ibu pengen tanya, kalau misal Syahara memang pengen rajin belajar nih, kira-kira berapa waktu setiap malam, berapa menit atau berapa jam yang pengen Syahara lakuin supaya Syahara bisa benar-benar belajar fokus? Kalau buat malam ya Bu, kayaknya kalau buat malam tuh fokusnya kan ke jam 9 gitu. Belajar Terus maghrib jam 7 setengah 7. 3 jam ya. Tapi ibu rasa mungkin waktu itu terlalu lama ya Syahara, karena kebiasaan itu dibangun dari kegiatan yang perlahan jauh. Mungkin kalau Syahara mulai dari jam 7 sampai jam 9, Syahara akan pusing karena terlalu banyak waktu untuk belajar setiap malam kan. Jadi mungkin saran dari ibu, Syahara bisa lakukan belajar itu selama 1 atau 2 jam aja kan malam. Tapi itu nanti kegiatannya rutin. Oke. Nah nanti setelah Syahara berhasil melakukan itu selama 1 minggu, Syahara bisa nih reward diri Syahara. Misalnya Syahara udah berhasil selama seminggu 2 jam tiap malam. Nanti Syahara bisa reward diri Syahara untuk aku mau beli coklat kayak aku beli. Tapi nggak boleh banyak banget ya, terus boleh juga reward diri Syahara dengan misalnya Syahara suka nonton film ya. Nah Syahara bisa nanti
untuk masyarakat, jadi nggak boleh berbeda seperti sekarang. Itu nggak boleh setelah syahadat itu menjadi satu itu Terima kasih banyak Ibu ya. Soalnya aku jadi bener sih kata Ibu, jadi aku ada selama ini aku nggak kepikiran sih buat belajar itu ternyata sebentar aja, karena memang kemarin-kemarin tuh kayak jenuh gitu, jadi karena jenuh aku kayak udah mending main yang lain gitu. Terus harus apresiasi diri dengan masa buat itu aku juga baru tahu sih sekarang ya, karena dulu ya udah belajar aja gitu, nggak harus mesti reward buat diri sendiri. semangat ya nanti Syara udah berjanji ya mau coba kebiasaan baik itu, semua punya tips. Syara bisa lakuin kebiasaan baik itu selama 21 hari. Jadi kalau setelah 21 hari Syara udah berhasil melakukan kebiasaan baik itu, boleh kita konseling lagi kan. Nanti ibu mau tanya gimana progres Syara selama melakukan secara rutin. Oke, Syara, jadi sebenarnya permasalahan Syara itu disimpulkan adalah Syara khawatir dengan nilai Syara karena selama ini turun setelah hidup panjang itu ya, dan Syara pengen nilainya itu lebih baik lagi, dan Syara juga pengen kebiasaan Syara itu lebih tertata rapi gitu lah ibaratnya. Terima kasih Syara sudah menonton video itu. Sebelumnya itu ada lembar evaluasi, nanti silakan Syara isi ya lembar evaluasinya. Lalu ibu menanyakan gimana perasaan Syara setelah melakukan evaluasi. Aku sih juga suka